Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat bersama saya Hendri Saputra. Sore ini kami akan membahas salah satu permasalahan kesehatan juga yang akhir-akhir ini juga banyak mendapat perhatian dari masyarakat karena semakin kesini tadi saya sudah ngobrol dengan dokternya, usianya udah semakin muda. Salah satunya adalah lifestyle yang kurang baik begitu ya. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Dr. Mahendro Prastyo Kusumo MMR, FISPH, FISCM, FRSPH, dosen Fakultas Kedokteran UMY. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih Terima Mas. kasih sudah bergabung lagi bersama kami. Ini pertemuan kedua kita. Kita membahas mengenai sayangi ginjalmu. Betapa pentingnya ginjal dalam organ tubuh manusia untuk, kalau tidak salah, untuk memfiltrasi hasil metabolisme dalam tubuh begitu ya. Jika nanti ada makanan tertentu atau akibat dari gula misalnya, tentu akan berakibat fatal begitu ya. Nah, Dok, untuk gambaran lebih jelasnya lagi dari dunia medis atau dunia kesehatan ginjal ini, kondisinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, Dok, biar lebih paham gitu. Ya, terima kasih Mas Putra. Jadi untuk ginjal sendiri, ini kan setiap manusia sudah dibekali ginjal dari kecil ya, dari lahir begitu. Nah, secara anatomi, secara fungsional juga kita itu dibekali dua ginjal ya, ginjal kanan dan ginjal kiri gitu. Nah, terus kemudian fungsi utama ginjal itu apa? Sebetulnya fungsi utama ginjal itu menfiltrasi. Jadi mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh melalui urin gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak dibahas tentang gagal ginjal begitu. Nah, bahkan di beberapa laporan baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun dari WHO menyampaikan bahwa usia populasi yang terkena gagal ginjal itu sudah masuk pada kelompok usia remaja begitu. Kalau dulu itu kan usia-usia lanjut ya atau lansia, sekarang itu sudah bergeser pada usia-usia muda. Usia produktif ya, Dok? Produktif, misalkan anak-anak yang masih sekolah SMA atau justru anak-anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan kuliah begitu. Nah, ternyata beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa serangan ginjal atau gagal ginjal ini sebagian besar disebabkan karena perilaku hidup tidak sehat. Jadi karena mulai dari konsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung pengawet begitu ya. Kemudian yang kedua, intake makanan atau protein ataupun kayak vitamin-vitamin yang over gitu ya. Ya, over vitamin ataupun multivitamin yang takarannya tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sehingga memang ginjal ini kan jadi lebih sulit atau lebih kemampuannya itu jadi kurang maksimal karena beban untuk mengelola protein tersebut semakin besar. Sehingga lama-kelamaan akan menjadi capek gitu. Nah, maka disebut dengan gagal ginjal. Gagal dalam memproduksi hasil metabolisme tubuh dalam bentuk urin gitu. Makanya pasien-pasien gagal ginjal itu biasanya bengkak karena cairannya tidak bisa dikeluarkan gitu. Terus kemudian dia juga mengalami keluhan tidak bisa buang air kecil begitu. Nah, kemudian yang kedua memang selain lifestyle modification itu disebabkan karena komplikasi diabetes mellitus. Saat ini banyak sekali pasien-pasien diabetes mellitus yang tidak terdeteksi dari awal, itu tiba-tiba dia sudah komplikasi. Nah, komplikasi yang paling banyak akibat diabetes mellitus itu adalah gagal ginjal dan retinopati diabeticum. Retinopati itu semacam kayak gangguan penglihatan yang efeknya bisa sampai buta akibat sarafnya itu sudah mati. Saraf matanya itu mati akibat kadar glukosa darah yang berlebihan. Begitu, sehingga memang kami menyampaikan kepada masyarakat dan kemudian menyampaikan kepada semua pasien untuk melakukan screening sejak awal gitu. Screening sejak awal supaya kita itu tahu kondisi tubuh kita. Nah, kalau misalkan untuk men-screening gagal ginjal ini kan ada Mas memang dengan melalui pemeriksaan darah. Jadi kita lihat kadar ureum kreatinnya itu berapa. Kalau misalkan melebihi normal, maka itu bisa kita kategorikan misalkan gagal ginjal grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Sehingga kita
bisa menentukan diagnosis secara tepat. Tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan darah, kita kan pinginnya kita screening dulu nih, kira-kira arahnya ke arah yang kuat atau yang tidak gitu. Maka sekarang ini ada banyak metode yang digunakan untuk screening gagal ginjal. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi yang aplikasi ini merupakan salah satu hasil penelitian kami di tahun 2021 sampai dengan 2023 kita perbaharui terus, yang mana aplikasi ini tanpa menggunakan intervensi. Jadi pemeriksaan atau screening ini tidak usah melalui pemeriksaan darah. Jadi tinggal kita membuka aplikasi, kemudian kita ngisi aplikasinya, terus kemudian nanti kita akan mendapatkan hasilnya apakah ini resiko terjadinya komplikasi atau tidak. Kira-kira begitu Mas Putra. Nanti kita perkenalkan ya aplikasi ciptaan dokter sendiri nanti ya. Sebelum ke sana dok, tadi dokter mengatakan bahwa pemeriksaan dini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi ginjal. Tadi dikatakan juga ada tingkatan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Apakah ketika seseorang melakukan deteksi awal dan terdeteksi gagal ginjal stadium 1, apakah bisa disembuhkan? Apakah juga bisa mengembalikan fungsi ginjal sebelum akhirnya melakukan cuci darah secara rutin? Iya, betul. Jadi memang kalau kita melihat secara patofisiologi, itu kan ada grade-grade-nya. Grade 1, 2, 3, sampai dengan 4 begitu. Nah, pada grade yang mana yang kemudian bisa direcovery lagi? Maksudnya bisa kita upayakan untuk kemudian tidak dilakukan tindakan cuci darah. Kalau grade 3, 4 kan wajib ya, wajib. Tapi grade 1 itu masih bisa kita observasi begitu. Kita lihat kan sangat banyak pengaruh yang mendukung ya. Artinya kita lihat misalkan usianya, misalkan masih usia muda misalkan. Itu poinnya 1, berarti resiko untuk kemudian cuci darah itu bisa kita exclude. Kemudian yang kedua, tidak punya resiko atau tidak punya riwayat penyakit diabetes atau hipertensi misalkan. Yang ketiga, yang bersangkutan atau pasien tersebut tidak dalam kondisi obesitas misalkan. Nah, hal-hal tersebut menurunkan resiko untuk dilakukannya cuci darah gitu. Namun kalau misalkan sudah usianya sudah sepuh, terus kemudian ada riwayat hipertensi, riwayat diabetes, ini kemungkinan besar ya harus dilakukan cuci darah. Tinggal nanti hasil pemeriksaan ureum kreatininnya itu mendekati mana. Kalau mendekati grade 2 ya memang tentu harus dilakukan tindakan cuci darah. Begitu. Tadi ada satu poin yang satu pengecualian begitu ketika seseorang mungkin penderitanya mengalami obesitas. Apa yang berpengaruh dok terhadap kondisi obesitas? Ya, obesitas ini merupakan salah satu gejala yang paling sering menyebabkan gangguan metabolik. Ya, gangguan metabolik salah satunya adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini kan sebetulnya kalau tidak dikelola dengan baik, ini kan menimbulkan berbagai macam komplikasi seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Salah satu komplikasi yang paling sering itu adalah gagal ginjal. Nah, diabetes mellitus itu kadang-kadang disepelekan, Mas Putra. Kenapa? Karena cuma 200 kok. Saya kayaknya takut deh kalau diobati gitu. Sehingga kita diamin aja gitu. Nah, pendiaman yang berlarut-larut seperti itu mengakibatkan fungsi sel beta pankreas itu semakin berat, sehingga lama-kelamaan beta pankreas ini tidak mampu untuk menghasilkan insulin, yang mana insulin ini berfungsi untuk mengangkut kadar glukosa darah gitu. Jadi ada insulin, ada glukosa darah, kemudian diikat, kemudian dibawa ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, permasalahannya adalah ketika ada pembiaran pada saat kondisi gula darah tinggi, itu menyebabkan sel beta pankreas ini jadi rusak, tidak mampu untuk menghasilkan insulin. Nah, kalau tidak mampu menghasilkan insulin, maka kan gula darahnya kan tetap di peredaran darah ya. Tidak ada yang mengikat, tidak ada yang mengangkut gitu. Nah, ini masalahnya. Sehingga bagaimanapun juga ketika kita itu sudah ada tanda-tanda ke arah diabetes, itu harus segera dilakukan pemeriksaan lanjut. Supaya memastikan apakah ini sudah dalam tahap diabetes atau masih pre-diabetes. Kalau masih pre, ini masih aman. Pre-diabetes ini ya diabetes enggak diabetes juga enggak gitu. Nah, ini sekarang banyak sekali Mas, banyak sekali yang pre-diabetes. Jadi kayak apa ya, setengah-setengah gitu. Parameternya apa dok? Kadar gula darah tadi? Kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan gula darah puasa, ini kan kurang dari 100 gitu ya.
Tapi kalau misalkan dia 105, ini kan 50-50 nih. Oh, oke. Atau 120. Ini kan masuknya ke diabetes apa enggak? Kalau diabetes enggak memenuhi kriteria karena ini hanya tipis saja gitu. Nah, itu biasanya prediabetes. Dilihat apakah dia punya riwayat hipertensi gitu. Terus kemudian apakah memang keluarganya ada yang terkena diabetes. Nah, ini disebut dengan prediabetes. Nah, kalau sudah prediabetes maka harus dipastikan dengan cara apa? Dengan cara melakukan screening secara berkala. Sebulan sekali atau maksimal 3 bulan sekali. Oke, berarti ada yang memang tidak beres dari habit anak-anak muda sekarang mungkin ya dok. Tadi mengatakan bahwa yaitu tadi usianya sudah semakin muda, bahkan usia produktif sebelum akhirnya nanti ada komplikasi begitu. Salah satu tandanya adalah tadi pradiabetes yang kadang-kadang orang sudah merasa melakukan hidup yang sehat begitu tanpa mengkonsumsi gula berlebihan, tetapi masih tetap saja ketika diukur itu banyak. Nah, apakah juga mereka banyak tidak menyadari bahwa ada hidden sugar di beberapa makanan yang mereka anggap itu aman, tapi ternyata lama-kelamaan tidak aman begitu? Apakah demikian, dok? Ya, jadi yang menjadi permasalahan itu adalah lingkungan ya. Lingkungan dan justru kemajuan teknologi yang semakin pesat begitu. Jadi dengan adanya berbagai macam kemudahan itu membuat kita itu malas bergerak gitu. Nah, kalau dulu kan kita kemana-mana mobilitasnya pakai kaki ya. Sekarang mobilitasnya pakai mesin gitu, pakai alat bantu, sehingga itu yang kemudian menyebabkan transisi epidemiologi yang mana kasus-kasusnya itu jadi bergeser semua gitu. Penyakit yang dulunya pada orang tua, ada lansia, sekarang sudah mulai bergeser pada anak-anak muda begitu. Bahkan beberapa yang masih duduk di sekolah dasar itu sudah terdiagnosis dan kemudian sampai ginjalnya harus semacam di tidak aktif begitu. Jadi kan ginjal kan ada dua tadi di depan, kanan sama kiri. Nah, sebetulnya kalau ginjal kiri itu sudah tidak berfungsi masih bisa survive sih, masih, tapi kan daya kerjanya kan tidak semaksimal kalau ginjalnya dua gitu, sehingga ya kalau misalkan mau diambil satu karena si yang satu sudah rusak itu tidak menjadi masalah, cuman ya itu kinerjanya jadi tidak maksimal. Oke, poinnya karena kurang gerak tadi ya dok ya? Iya, kurang gerak ya. Nanti kita lanjut lagi dokter, sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Terima kasih masih bersama kami di Jogja Sehat. Sayangi ginjalmu adalah topik yang kita bahas kesempatan sore hari ini bersama dengan Dr. Mahendro Prasetyokusumo. Tadi sudah dikatakan di awal ada usia produktif dok yang sekarang sudah banyak menderita gagal ginjal begitu, yang kadang-kadang mereka tidak sadari dari pola makan, habit, karena banyaknya makanan fast food yang banyak pengawet yang semakin lama dilakukan nampaknya juga akan berpengaruh terhadap ginjal cepat atau lambat begitu dok. Tadi di awal juga dokter sempat mengatakan deteksi awal ini penting dilakukan. Nah, salah satunya cara yang mudah dilakukan adalah dokter yang menciptakan sendiri itu aplikasi DoScreen. DoScreen itu bisa boleh dikasih lihat nggak dok penampakan DoScreen-nya tuh kayak apa? Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin mendownload ini baru tersedia di Android terlebih dahulu ya dok ya, silakan unduh aja di Google Store DoScreen begitu. Nanti penampakannya akan seperti ini ya. Nah, baik. Jadi DoScreen ini kan sebetulnya kita ciptakan ya sejak tahun 2023. Layarnya mati dok. Oh iya, sorry. Oke, mati ya. Oke, kayaknya perlu diterangkan deh. Ya. Oke, nah sudah terlihat belum ya? Udah ya. Sudah ya. DoScreen. Nah ini ya. Jadi DoScreen ini cukup mudah digunakan dan ini sudah diaplikasikan di negara-negara tetangga, Mas. Makanya kalau kita lihat di sini bahasanya tidak hanya bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Melayu. Saat ini sedang diaplikasikan di beberapa daerah di Malaysia, gitu, dan beberapa partner yang ada di luar. Ini rencananya nanti tahun depan kita akan implementasikan di Hong Kong dan di Taiwan, begitu. Ya. Terus kemudian ini ada bahasa Indonesianya gitu. Nah, kemarin terakhir ini kita implementasikan di daerah pelosok, itu mintanya bahasa Jawa gitu kan. Unik ya. Jadi nanti ada satu lagi bahasa Jawa.
karena kan masyarakat di Jawa ini kan agak sulit untuk kemudian memahami bahasa Indonesia karena apa? Karena nanti model screening kita itu adalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi misalkan, apakah hari ini ibu bapak mengalami cepat capek gitu? Nah itu kan kalau orang-orang yang tidak familiar dengan bahasa Indonesia kan nggak paham ini maksudnya apa gitu. Nah makanya nanti akan kita tambahkan di sini bahasanya sehingga nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di Google Play Store ya di Play Store untuk mengunduh aplikasi ini namanya DoScreen DoScreen gitu. Dan ini gratis Mas. Gratis. Yang penting punya email sama ada passwordnya. Password itu cuma tinggal memasukin nama dan biasanya umur, berat badan gitu dok. Nah nanti ada screening awal. Screening awal berupa apa dok? Pertanyaan juga. Iya juga. Jadi berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar perutnya berapa, terus kemudian punya riwayat keluarga. DM, hipertensi atau penyakit jantung apa tidak, kemudian dulu pernah mengonsumsi obat-obatan metabolik apa tidak gitu. Itu sekitar ada 10 pertanyaan simple yang nanti diisi oleh masyarakat dan ini sebetulnya belum lama sih Mas, sekitar 6 bulan tapi penggunanya sudah banyak ratusan gitu ya. Karena ini kan kebetulan kami punya database-nya yang kemudian kita berikan feedback kepada penggunanya. Kira-kira yang harus dilakukan tuh apa. Nah, keunggulan dari aplikasi ini adalah nanti pengguna itu bisa konsultasi gratis dengan dokter. Jadi misalkan nih, live chat gitu. Iya, live chat dan video call. Ya, bayangkan gratis video call gitu. Jadi nanti misalkan nih hasilnya high risk, resiko tinggi terjadinya komplikasi gagal ginjal misalkan. Nah, nanti Mas Putra ini bisa klik di bagian konsultasi. Nah, konsultasi itu bisa dalam bentuk chat, nulis atau mau telepon, itu bisa. Dan yang kedua, kalau misalkan dalam kondisi emergensi, misalkan kondisinya sudah lemes atau sudah perlu penanganan lebih lanjut, itu di situ ada pilihan rumah sakitnya yang sudah kerjasama dengan kami. Gitu. Ada rumah sakit yang di dalam negeri dan rumah sakit yang di luar negeri. Jadi semudah itu kita mengakses layanan kesehatan. Gitu. Luar biasa ya, artinya untuk seseorang, mungkin sebagian orang juga masih merasa ketika melakukan deteksi dini atau melakukan pemeriksaan diri, itu kan agak takut begitu, ada horor begitu dok ya. Tapi dengan dilakukan di genggaman, dengan handphone, saya pikir akan lebih mudah begitu ya dok ya. Nah, apakah di aplikasi tersebut mendeteksi gagal ginjal saja atau permasalahan kesehatan lain dok? Ya, jadi di aplikasi ini ada 4 yang kita screening. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah penyakit jantung, yang ketiga stroke, yang keempat adalah diabetes mellitus pada kehamilan. Kenapa pada kehamilan? Karena diabetes mellitus pada kehamilan itu merupakan salah satu penyebab utama kematian pada ibu hamil akibat komplikasinya. Jadi sama, diabetes mengakibatkan preeklamsi pada ibu hamil. Nah, preeklamsi ini menyebabkan kematian pada ibu hamil. Sama, diabetes menyebabkan resiko terjadinya gagal ginjal. Gagal ginjal menyebabkan potensi terjadinya kematian. Begitu. Nah, kalau prosesnya tidak lama, itu kalau prosesnya cepat kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau prosesnya lama kan kasihan, pasiennya kan menderita gitu ya, harus cuci darah dan lain sebagainya gitu. Jadi produktivitasnya juga menurun. Maka dari itu, selain pembiayaannya jadi tinggi, produktivitas juga jadi menurun, sehingga dampaknya kemana-mana. Dan screening yang dilakukan itu juga artinya dari keempat penyakit yang di screening tadi hampir sama ya dok ya, awal screening maksudnya dari habitnya, karena itu bisa parameternya dari situ ya dok ya? Iya, jadi ada 5 indikator yang kita periksa di dalam aplikasi itu. Yang pertama tentang aktivitas fisik, yang kedua adalah pola makan, ketiga adalah tentang kontrol rutin ke dokter. Jadi kan walaupun kita sehat, mestinya kan kita harus kontrol ke dokter ya. Sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau mungkin bahkan 6 bulan atau 1 tahun sekali. Yang keempat adalah pemeriksaan laboratorium, general check up kalau dulu. Jadi kalau general check up itu kalau tidak beresiko, misalkan saya tidak beresiko terjadinya DM, maka saya boleh general check up paling lama itu 1 tahun. Paling cepat 6 bulan. Tapi kalau saya berpotensi terjadinya DM, misalkan bapak ibu saya DM, terus saya obesitas, maka saya harus melakukan check up paling lama itu 3 bulan sekali, atau setiap bulan harus cek.
gitu. Kemudian yang kelima adalah spiritualitas. Memang hasil penelitiannya menunjukkan semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang, maka semakin rendah terjadinya resiko penyakit metabolik. Oh iya. Ya, jadi contohnya nih Mas Putra rajin berdoa, rajin sholat malam, sholat duha, atau sering berdoa di rumah ibadah gitu ya, itu akan menurunkan resiko terjadinya penyakit metabolik. Kenapa? Di hasil penelitian itu menyebutkan tingkat copingnya itu semakin bagus gitu. Jadi penerimaannya itu bagus. Jadi nggak gampang emosi, terus kemudian kalau menghadapi sesuatu itu bisa bahasa Jawanya dilerem dulu gitu, tidak langsung gerusah-gerusuh gitu. Itu memang sudah banyak penelitiannya seperti itu. Nah, 5 indikator itu kita masukkan ke dalam 4 diagnosis tadi. Cuman nanti fokusnya berbeda-beda. Kalau kita fokus pada misalkan screening gagal jantung yang kemudian berdampak pada resiko terjadinya gagal ginjal, maka fokus pertanyaannya pada misalkan pernah nggak dulu berobat atau terdiagnosis gagal jantung, atau misalkan ada nggak gejala misalkan kakinya bengkak misalkan. Nah, itu lebih fokus pada gagal ginjal. Begitu juga sama kalau misalkan pada diabetes, itu juga pertanyaannya fokus pada diabetes. Misalkan pertanyaan umumnya, apakah Bapak Ibu sering merasa haus? Apakah Bapak Ibu sering merasa pengen makan terus gitu. Nah, itu ada gejala-gejala spesifik yang nanti kita masukkan ke dalam masing-masing diagnosis. Jadi indikatornya 5 tadi, tapi pertanyaannya tidak sama semua. Oh, tidak sama. Oke. Dok, tadi di awal mengatakan salah satu tanda-tanda dari tubuh yang bisa diindikasikan itu gagal ginjal adalah bengkak di bagian kaki ya, Dok ya. Nah, apakah ada tanda-tanda lain, Dok? Kan kadang-kadang tubuh ini memberitahu yang kadang-kadang kita tidak paham ini apa begitu. Selain kaki bengkak apa, Dok? Ya, sebetulnya kalau kaki bengkak, tangan bengkak, muka bengkak itu sudah terlambat sebetulnya. Iya, artinya sudah terjadi gangguan fungsi ginjal. Disfungsi. Iya, disfungsi ginjal. Maka kalau kita cross check dengan pemeriksaan darah, dengan biomarker darah, maka dia akan mengalami peningkatan kadar ureum dan kreatinin. Ya. Artinya kalau kita itu menunggu gejala itu terlambat sebetulnya. Maka di topik siang hari ini, betapa pentingnya kita melakukan screening. Ya, nah screeningnya itu bisa kita lakukan secara cepat dulu. Kalau screening ini sudah, jadi kan kalau screening itu kan kayak menyaring ya Mas ya, menyaring dari yang banyak banget itu kita saring menjadi yang sangat sedikit gitu. Nah, kalau hasil saringan itu arahnya ke gagal ginjal, maka kita bisa lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, misalkan tadi pemeriksaan darah gitu. Ya, itu kan kalau nanti pemeriksaan darah ternyata sudah hampir nih, sudah hampir mendekati ke gangguan fungsi ginjal, maka bisa dilakukan pemeriksaan atau dilakukan beberapa intervensi, misalkan memperbaiki gaya hidup. Gimana caranya? Olahraga rutin misalkan, kemudian makanan-makanan yang mengandung pengawet kita kurangi, ya. Terus kemudian yang alkohol kita hindari kayak gitu, sehingga dengan memperbaiki perilaku hidup yang dialami, yang perilaku hidup sehat gitu ya. Jadi dengan menerapkan perilaku hidup sehat itu akan banyak mengubah kondisi seseorang. Tapi syaratnya sebelum kena loh ya. Tapi kalau sudah bengkak-bengkak ya sudah ya. Udah harus dilakukan perawatan sulit begitu. Ya. Kalau dari bentuk atau kondisi ini, Dok, apa kan semua sisa-sisa metabolisme dari ginjal itu kan dikeluarkan lewat air kencing ya, air seni. Apakah ada bentuk-bentuk, bukan bentuk ya, kondisi keruh ataupun kan ada yang berbusa, apakah bisa dideteksi dari situ yang seperti apa, Dok? Ya, kayaknya selama ini saya belum pernah membaca literatur yang menunjukkan bahwa kalau keruh itu gagal ginjal gitu. Iya, saya hampir keruh, Mas. Gitu. Kalau kadang-kadang keruh, tapi saya cek ureum kreatininnya normal-normal aja itu. Artinya kan, dan itu juga secara evidence base juga belum ada yang membuktikan relevansi antara warna urin dengan terjadinya gagal ginjal. Nah, warna itu saat ini yang bisa kita deteksi dengan menggunakan warna urin itu adalah dehidrasi. Jadi semakin keruh, semakin kuning, itu tingkat dehidrasinya tinggi. Tapi kalau bening itu bagus, jadi tidak dehidrasi. Jadi kalau misalkan kita kencing ya, kok warnanya kuning pekat ya, berarti kurang minum nih. Nah, itu sudah
mendekati valid ya. Oke, ya berarti memang kita harus cerdas untuk menerima informasi Betul. yang beredar dari Iya. sosial media. Karena dari sosial media begitu dong, Oh, gitu ya? dikatakan warna berpengaruh terhadap kondisi ginjal begitu. Jadi memang harus lebih cerdas lagi ya, dan cross check begitu ya dok ya. Betul. Oke dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan mudah-mudahan juga kita bisa membahasnya lagi di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Mahendro Prastyo Kusumo sudah bergabung bersama kami. Saya Hendri Saputra mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.